Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwanu fid din, a'azzakumullah. Pada subuh ini kelanjutan kajian kita masuk ke surah Al-Kahfi, surat yang ke-18 ayat 74 sampai ayat 76. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fantalaqa hatta idza laqiya ghulaman faqatalahu qala aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafs laqad ji'ta syai'an nukra qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni qad balaghta min ladunni uzra. Ayat bicara tentang kisah belajarnya Nabi Musa kepada Nabi Khidir. Musa itu nabi juga rasul. Khidir atau Khaidir hanya nabi saja. Secara kepangkatan menangan Musa daripada Khidir. Musa nabi iya, rasul iya. Khidir cuma nabi saja, tidak rasul. Tetapi Nabi Khidir Allah berikan ilmu yang tidak dipunyai oleh Nabi Musa. Sebaliknya Musa pun punya ilmu yang tidak dipunyai oleh Nabi Khidir. Masing-masing punya kelebihan. Namun demikian Allah perintahkan ke Musa untuk belajar ke Khidir. Belajar apa ini? Belajar ilmu yang tidak dipunyai oleh Nabi Musa. Nah, belajarlah. Ketika telah jumpa Khidir, ada semacam akad perjanjian. Hai Musa, aku akan kasih ilmu kepadamu dengan syarat engkau bersabar bersamaku. Jangan tanyakan apapun yang aku lakuin sebelum aku katakan kepadamu. Siap. Nah, itu akadnya, Pak. Siap sabar, tidak bertanya ke Khidir apapun yang Khidir lakukan. Wah, ternyata dalam perjalanan ketika mereka berjalan, ya, Nabi Khidir menjumpai anak kecil tanpa sebab apa, tanpa kesalahan. Khidir langsung bunuh anak itu, mati anak itu. Musa kaget. Nah, kaget, spontan bertanya, kenapa aku bunuh anak itu? Kan dia tidak bersalah. Kenapa dibunuh? Kecuali kalau dia bunuh, boleh dibunuh. Namanya kisos. Ini tidak. Jadi kalau hukum bunuh, dibayar bunuh, itu namanya kisos namanya, Pak. Apa namanya? Kisos. Seseorang bunuh orang lain, dikisos dengan cara hukum setimpal. Hukum bunuh. Ini tidak, dia nggak bersalah. Tanpa sebab kenapa dibunuh? Khidir nggak jawab, kecuali hanya bukankah aku bilang kepadamu jangan tanyakan apa yang aku perbuat? Oh iya, oh kalau gitu maaf saya, maaf ya, maaf ya. Kata Musa, aku tak akan bertanya lagi. Kalau nanti ku tanya lagi, boleh stop, aku tidak belajar sama kamu lagi. Nah, kata Khidir, ya sudahlah, kalau gitu ku maafkan. Jadi ayat ini bicara tentang kisah pembunuhan anak ini.
Dalam satu hadis dari Ibnu Abbas dari Ubay bin Ka'ab, ia mengatakan jika Rasulullah SAW menyebutkan seseorang untuk mendoakannya, maka beliau memulai dengan mendoakan dirinya. Suatu ketika beliau berdoa, rahmatullahi alaina wa ala Musa lau labitha ma'a sahibihi la absara al-ajab walakinnahu qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni qad balagta min ladunni uzra. Kata Nabi, semoga rahmat Allah terlimpah kepada kita dan kepada Musa. Seandainya dia tetap bersama dengan sahabatnya Khidir, niscaya Musa melihat bermacam keajaiban. Seandainya Musa itu sabar, kata Nabi Muhammad, maka Musa mendapatkan bermacam keajaiban. Ilmu-ilmu yang terpendam, yang tersembunyi, ilmu yang tersirat, bukan tersurat. Kalau zaman sekarang orang nyebut dengan ilmu apa itu? Ilmu laduni ya. Ilmu laduni namanya. Ilmu tersirat bukan tersurat. Ya, nah, kata Nabi Muhammad, seandainya Musa bersabar, maka Musa mendapatkan bermacam-macam ilmu, bermacam keajaiban. Tetapi dia berkata, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau perbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku. Ya. Dulu pertama, masih ingat enggak? Ketika baru bertemu Khidir, ada akad tadi, dia berjalan. Apa sikap Khidir yang pertama dulu? Masih ingat? Hah? Masih ingat enggak? Ketika Musa dan Khidir berjalan berdua menaiki sebuah kapal, masih ingat? Kapal terbuat dari papan. Bayangkan Pak, kapal itu orang lain yang punya, berbaik hati dia ke Musa, ke Khidir, ditumpangin orang ini berdua, gratis tanpa bayar Pak, ditumpangin. Di tengah lautan dibocorin oleh dia. Ya, dibocorinnya tanpa sebab. Musa kaget, bertanya Musa, kenapa kebocorkan? Apa kata Khidir? Jangan tanyakan kepadaku, kan kita janjinya itu. Oh iya, maafkan aku. Ternyata yang kedua ini masih bertanya lagi. Kata Musa, sudah 2 kali aku salah. Yang ketiga, kalau aku salah lagi, udah putus akad kita. Jangan lagi kuizinkan untuk menyertaimu, belajar kepadamu. Engkau sudah sabar, hai Khidir, kata Musa. Ya sudah, sekali ku maafkan, yang kedua ku maafkan, yang ketiga, kalau engkau tidak sabar juga, aku putuskan hubungan dengan kamu. Artinya gagal jadi murid, nggak jadi ilmu yang hebat kuberikan kepada kamu. Sesuai? Setuju. Terus walaupun tadi di temanya ayatnya hanya 74 sampai 76 ya, tapi tambah Pak, tambah lagi ayat 77 sampai 78. Fantalaqa hatta Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryah ista'ama ahlaha fa'abau ay yudayyiquhuma fawajada fiha jidaran yuridu ay yanqadha faqamah qala law syi'ta lattakhadhta 'alaihi ajra qala hadza firaqu baini wa bainik saunabbi'uka bita'wil ma lam tastati' alaihi sabra. Coba artikan lagi. Maka keduanya berjalan hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri,
Mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka, penduduk negeri itu, tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu. Lalu dia menegakkannya. Dia, Musa berkata, "Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu." Dia berkata, "Inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya." Ya, ketika dia berjalan lagi berdua, lalu memasuki sebuah kampung. Di kampung itu orang cuek, Pak. Tidak ada semacam kepedulian, sehingga Musa dengan Khidir minta, "Tolong jamu kami, jamulah kami." Ini Nabi yang datang, Pak. Nabi yang datang, pemimpin datang, tolong jamu. Orang kampung nggak peduli, Pak. Cuek-cuek aja semua. Mau Nabi kayak, mau pemimpin kayak, siapa terserah aja lah. Dicuekin, Pak. Ya, nggak ada tanggapan sama sekali. Lalu Khidir menjumpai satu rumah. Satu rumah yang mulai roboh, ya agak roboh, udah cenderung, Pak. Udah mulai apa namanya? Udah mulai, ya gini ya, udah begini, udah mau roboh lah. Apa namanya? Reong apa? Reok ya. Apa namanya ya? Rumah yang kekar, tapi satu rumah yang begini, yang condong, yang udah siap, ini mau roboh ini. Nah, tanpa perintah siapapun, Khidir langsung perbaikinya. Bayangkan tuh, diperbaiki, Pak. Musa heran, ini Khidir gimana sih? Tadi kapal dilobangin tanpa salah, anak kecil dibunuh tanpa penyebab. Ini kita masuk ke kampung, minta diservis, minta dilayani, nggak diservis, orang cuek semua. Lalu Khidir melihat ada rumah yang mau roboh, kok diperbaikinya? Ya, ini nggak beres Khidir ini, nggak beres Khidir ini di hati Musa. Ya, akhirnya apa? Tanpa pikir panjang berkomentarlah dia, "Khidir, engkau agak aneh ya." Nah, gitulah bahasanya itu, agak aneh ya. Kita masuk kampung minta diservis, minta dilayani, mereka cuek sama kita, nggak peduli sama kita. Lalu ada rumah mau roboh, engkau perbaiki tanpa sebab. Nah itu, kamu bisa saja minta upah ke dia. Kenapa sih? Nah, akhirnya apa? Khidir nggak menjawab apa-apa, kecuali hanya, "Hai Musa, sudah 3 kali engkau nggak sabar." Ternyata sabar itu tidak mudah, ya Musa. Ya sudahlah, sudah habis kesabaranku. Nah, sekarang sesuai akad, aku tidak jadi memberi ilmu kepadamu yang kau minta itu, karena engkau gugur dalam belajar. Syarat belajar engkau gak penuhi, engkau gak sabar. Apa kata Musa? "Ya sudahlah, kalau begitu kenyataannya, aku terima takdir ini. Ya, aku terima takdir ini." Ayat menceritakan, walaupun dia nabi, dia rasul yang bergelar ulul azmi. Apa itu? Apa itu? Ulul azmi, orang yang teguh pendirian, yang tidak menyerah ketika ada tantangan, orang yang sabar dalam kehidupan, itu namanya ulul azmi namanya. Namun dalam hal kesabaran tetap nggak lulus. Itu nabi itu, Pak. Gimana kita ya? Nah, gimana kita? Ya, sekelas nabi saja, bahkan yang bergelar ulul azmi, tetap nggak sabar menghadapi ujian hidup. Makanya orang yang sabar itu betul-betul mendapatkan kemuliaan dari Allah. Sehingga orang yang mampu sabar menghadapi kehidupan, Allah berikan bermacam anugerah. Apa anugerahnya? Buka surat 2 Al-Baqarah ayat 157. Ya, surat 2 157. Coba lihat.
ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Artikan, mereka itulah ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Bahasa Allahnya, ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim. Orang yang tertimpa oleh musibah itu tapi mereka mampu sabar menghadapinya. Pertama, Allah berikan mereka sholawat. Sholawat, Pak. Yang biasa Nabi Rasul mendapat sholawat. Betul nggak? Nabi yang dapat sholawat, baik dari Allah ataupun dari malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah lah yang memberikan sholawat ke Nabi. Nabi yang biasa dapat sholawat. Ini tidak. Orang yang ditimpa musibah tapi mampu dia sabar mendapatkan sholawat dari Allah. Di sini sholawat itu artinya dosa-dosa mereka terampuni. Itu artinya di orang yang sabar ketika menjumpai bermacam ujian, mereka diampuni dosa-dosanya. Itulah faedahnya sabar. Yang kedua, warahmah, mereka dikasih rahmat. Apa itu rahmat? Gabungan antara Rahman dan Rahim. Apa Rahman? Rahman artinya nikmat yang bersifat lahiriah, yang tampak oleh mata kepala, yang sifatnya duniawi, itu Rahman namanya. Rahim, nikmat yang bersifat batiniah, bersifat yang bisa dirasakan oleh hati nurani, berupa ketentraman, kenyamanan, ketenangan, baik dunia ataupun akhirat. Itulah rahmat. Jadi rahmat itu Rahman dan Rahim, nikmat lahir dan nikmat batin, yang tampak ataupun yang tak tampak, dunia maupun akhirat. Sehingga mereka mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan dunia dan akhirat. Itu rahmat namanya. Yang ketiga, wa ulaika humul muhtadun. Mereka mendapat hidayah. Apa itu hidayah? Petunjuk. Apa makna petunjuk? Solusi dari masalah yang sedang mereka hadapi. Apapun masalah mereka jumpai, kalau sabar menghadapinya, ada solusinya. Ada solusinya. Ada jalan keluarnya. Inna ma'al usri yusra. Itulah 3 anugerah Allah untuk mereka yang sabar ketika tertimpa oleh musibah. Sabar itu mudah mengucapkannya, tapi amat sulit mempraktekkannya. Nabi Musa saja nggak lulus dalam ujian kesabaran. Ya gimana kita? Nah, itu masalahnya. Namun demikian, Allah memberikan motivasi. Innallaha ma'as-sabirin. Allah akan bersama orang yang sabar. Apa arti ma'a di sini? Ma'a, bersama di sini artinya Allah berjanji akan selalu membantu mereka yang sabar itu. Ma'a, bersama artinya membantu. Siapapun yang sabar, Allah pasti membantu mereka, baik dunia ataupun akhirat. Ini motivasinya. Ya. Dalam hadis Nabi, ya, kalau Bapak Ibu di sini ada kitab Syarah Riyadhus Shalihin jilid pertama bab sabar. Imam An-Nawawi rahimahullah menggabungkan bermacam hadis tentang sabar, disimpulkan ada 5 macam makna sabar itu sebenarnya. 5 macam maknanya atau pembagian sabar itu. Pertama, mampu mengendalikan diri ketika diuji oleh Allah.
Nah, mampu mengendalikan diri ketika diuji oleh Allah, baik ujian kebaikan atau ujian keburukan. Ujian kebaikan diberikan harta melimpah, ilmu yang tinggi, pangkat jabatan yang tinggi, dikasih kekuasaan, mereka tidak sombong, kendalikan diri. Diuji dengan keburukan yang gak diinginkan, mereka tidak frustasi, tidak kecewa, mereka bisa mengendalikan dirinya, tidak frustasi mereka. Yang ketiga, di atas mereka bersyukur, di bawah mereka bersabar. Ujian kebaikan mereka bersyukur, nggak sombong. Ujian keburukan mereka tahan diri. Nah itu. Jadi sabar itu mampu mengendalikan diri ketika diuji oleh Allah, baik ujian kebaikan atau ujian keburukan. Lulus. Nah, yang kedua, sabar artinya mampu mengendalikan diri ketika emosi memuncak. Emosi memuncak. Yang ketiga, mampu mengendalikan diri ketika nafsu bergejolak. Nafsu apa itu? Nafsu apa? Nafsu syahwat, nafsu makan, nafsu belanja, nafsu apa lagi? Ya, nafsu makan, nafsu, pokoknya nafsu-nafsu dah. Ya, nafsu berjabatan, ya, mampu mengendalikan diri ketika nafsu bergejolak, keinginan yang sangat, yang bersangatan, kendalikan diri. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini yang sabar keempat adalah mampu istiqomah, jalan terus dalam kebaikan ketika ada rintangan, hambatan, tantangan. Ya, mau buat baik ada rintangan, mau beramal ibadah ada tantangan, mau bantu orang ada hambatan. Nah, kita terus istiqomah, maju terus dalam kebaikan. Itu sabar namanya. Yang keempat, kelima ya. Yang kelima, mampu mengendalikan diri untuk tidak berbuat dosa ketika ada kesempatan. Itu berat itu ya. Mampu mengendalikan diri untuk tidak berbuat dosa ketika ada kesempatan. Itulah 5 macam makna sabar di hadis Nabi yang dihimpun oleh Imam An-Nawawi di kitabnya Syarah Riyadhus Shalihin jilid pertama bab sabar tersebut. Itulah 5 macam makna sabar. Ternyata Nabi Musa ketika diuji oleh Khidir, dia enggak mampu sabar. Khidir mengatakan, Musa, akadnya engkau jadi muridku ada. Apa itu? Jangan tanyakan apapun kepadaku yang aku lakuin, yang aku kerjakan, sebelum aku menjelaskannya kepadamu. Nah itu. Nggak usah tanya, diam aja ya, diam aja. Jangan tanyakan, diam saja. Nanti aku yang bilang kepadamu apa sebabnya. Nah, siap, insya Allah, kata Musa. Ternyata 3 perbuatan Khidir, langsung Musa spontan membantahnya, bertanya, kenapa dilobangin kapal tuh? Kan dia gak bersalah. Ntar kalau tenggelam bagaimana? Kenapa dibunuh anak kecil itu? Kan dia gak bersalah. Kenapa dibunuh? Yang ketiga, datang ke sebuah kampung, orangnya cuek sama kita, kita minta layani, dia gak mau layani kita. Ya, ternyata ada rumah yang mau roboh, ikut perbaiki tanpa diperintah, tanpa disuruh. Kenapa ya? Nah itu. Nah, kata Khidir, syarat engkau belajar nggak terpenuhi. Untuk itu mulai sekarang tidak jadi aku berikan kepadamu ilmu yang kau minta itu.
Akhirnya Musa gagal menjadi murid Nabi Khidir. Maksud ayatnya apa? Allah ingin menggambarkan kepada kita betapa sulitnya untuk menjadi orang yang sabar. Itu maksudnya, Pak. Itu maksudnya. Jangankan kalian, orang yang sekelas Nabi saja tidak sabar. Nabi Adam itu nabi, Pak. Nabi Adam. Hai Adam, silakan di surga tinggallah bersama istrimu, makanlah semuanya, minum semuanya, kecuali satu jangan makan ya. Apa itu? Syajarah, ada pohon ini. Ketika ada peluang iblis masuk. Adam, kamu tahu nggak kenapa Allah melarangmu makan pohon itu? Nggak tahu? Nah, ketahuilah Adam, aku kan penasehatmu. Kau dengarkan oke, enggak juga enggak masalah. Adam, itu namanya pohon holding. Apa itu? Pohon mengekalkan. Kalau kamu makan Adam, kamu dekati, kamu akan kekal di surga ini selama-lamanya. Kamu mau kekal atau tidak? Minta pendapat ke istrinya. Ya, gimana? Oh bang, kalau ingin kekal di surga, kita mau kekal bang, ya makan aja, langgar aja. Itu. Kata Allah apa? Kata Allah, jangan dekati ya. Itu namanya sabar. Termasuk Adam pun nggak sabar. Adam, Hawa nggak sabar. Dia langgar larang Allah hanya untuk makan pohon khuldi itu. Ya, tertipu oleh iblis. Ingat Nabi Yunus? Nabi Yunus sabar nggak, Pak? Ketika Allah perintahkan, Yunus, ini umatmu tolong bina ya, tolong bina dia. Siap ya Allah, insya Allah. Begitu Yunus berdakwah ke umatnya nggak sabar, membantah terus. Akhirnya apa? Ya sudahlah, kata Yunus, kalau kamu nggak mau dibina, udahlah, terserah kamu aja lah. Pergi dia, pergi meninggalkan umat kondisi marah. Tahu-tahu Allah marah ke Yunus kan? Dikasih hukuman, apa hukumannya? Harus terjun ke laut. Pas terjun, dipenjara oleh Allah melewati ikan. Penjara yang tersempit di dunia ini, itulah yang dialami oleh Nabi Yunus. Masuk perut ikan. Dalam perut ikan, di lautan yang dalam, di malam hari gelap gulita. Mau kabur kemana? Mau kabur kemana? Jadi contoh-contoh Allah ungkapkan di Quran. Nabi-nabi itu pelakunya semua. Nabi-nabi semua. Makanya sabar itu adalah pekerjaan yang sangat sulit, susah untuk diamalkan. Ya, walaupun ustadz penyampai tentang sabar, ayo sabar, mari sabar, belum tentu ustadznya sabar, Pak. Betul nggak? Belum tentu. Ya jangankan ustadz yang sekelas Nabi aja jeblos, Pak, bablas. Tetapi kita tetap berupaya untuk sabar. Kalau sampai kita mengamalkannya, derajat kita Allah angkat ke tempat yang sangat tinggi, sehingga mendapat dari Allah dosa terampuni, dikasih rahmat, diberikan solusi setiap masalah yang mereka jumpai. Allah bersama mereka kapanpun, dimanapun. Itulah makna dari ayat ini sampai ayat 78. Ya, kesimpulannya Nabi Musa tidak sabar menghadapi Nabi Khidir. Ya, itu kesimpulannya. Ayat 79, ini 79, 80, 81, 82, ya, sampai 82 ya. Ini jawaban dari masalah tadi. Itu jawabannya. Kenapa Khidir melobangi kapal? Kenapa Khidir bunuh anak kecil? Kenapa Khidir mendirikan rumah yang mau roboh? Jawabannya ada di ayat 79, 80, 81, 82. Insya Allah bulan depan aja lah. Bulan depan jawabannya ya. Yang penting sekarang apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah sabar itu amat susah diterapkan. Namun demikian
Allah tetap mendorong kita untuk berlaku sabar. Sabar seperti apa? Sabar yang 5 macam tadi. Ulangi deh. 5 macam sabar tadi. Yang pertama, apa tadi? Mampu mengendalikan diri ketika diuji oleh Allah. Ujian kebaikan, kita bersyukur, jangan sombong. Ujian keburukan, kita sabar, jangan prestasi, jangan kecewa, jangan sedih berlebihan. Yang kedua, mampu mengendalikan diri untuk tidak marah-marah. Ya, kendalikan diri ketika emosi memuncak, jangan marah. Yang ketiga, kendalikan diri ketika nafsu bergejolak. Yang keempat, apa tadi? Istiqomah berbuat kebaikan walaupun banyak rintangan, hambatan, tantangan. Yang kelima, kendalikan diri untuk tidak berbuat dosa ketika ada kesempatan. Nah, itulah 5 macam makna sabar. Ya, mudah-mudahan dengan kajian ini kita mampu mengamalkan yang 5 tadi. Amin ya rabbal alamin.